Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 7. Bilik ini semakin lama semakin menyiksaku Tuan, desis emban itu kemudian. Kenapa? Tuanku Pangeran Pati itu, jawabnya sambil memandang Anusapati yang tidur nyenyak. Kenapa dengan Anusapati? Emban itu masih saja ragu-ragu, sehingga Mahisa Agni menjadi hampir tidak sabar lagi. Anusapati biasanya tidak terlampau lama tidur siang, sehingga apabila anak itu nanti terbangun, maka emban itu tidak akan sempat mengatakan apa-apa. Padahal besok ia harus sudah membawa pasukannya ke perbatasan. Tuan, berkata emban itu selanjutnya. Tugasku ternyata terlampau berat bagiku. Terus terang, aku bukan orang yang baik. Bukan orang berbudi. Justru karena itulah maka aku telah dipilih oleh Ken Umang dan diserahkannya kepada Tuanku Sri Rajasa untuk mengasuh Angger Anusapati. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Sebagai seseorang yang memang kurang berbudi, aku menyanggupi tugas itu. Aku mendapat upah yang cukup, yang tidak akan aku dapatkan, meskipun aku bekerja dimanapun juga. Apakah tugas itu? Mahisa Agni menjadi tidak sabar. Tugas itu tampaknya sederhana sekali. Ya, tetapi apa? Sekedar membuat Angger Anusapati menjadi jinak. Jinak sekali. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Dalam sekali. Kini semua kecurigaannya itu terbukti, bahwa memang ada usaha untuk membuat Anusapati tidak berdaya. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya, tanpa sesadarnya ia berdesis. Aku sudah menyangka. Emban itu terkejut. Dengan serta-merta ia bertanya. Apa yang sudah Tuan sangka? Kini Mahisa Agnilah yang terkejut. Sejenak ia berdiam diri, namun kemudian ia menjawab. Aku sudah menyangka, bahwa Anusapati tidak mendapat tuntunan sewajarnya. Kenapa Tuan menyangka demikian? Emban itu bertanya pula. Agaknya Tuan memang sudah mencurigai Sri Rajasa. Mahisa Agni menarik nafas. Katanya kemudian. Aku tidak memandangnya sebagai seorang raja yang memberikan kebanggaan bagi rakyat Singasari. Tetapi aku memandangnya sebagai seorang manusia biasa. Bukankah kau tahu, bahwa Anusapati itu bukan putra Sri Rajasa? Emban itu mengangguk kecil. Bukankah prasangka itu masuk akal? Sekali lagi emban itu mengangguk kecil. Dan kau melakukannya? Mahisa Agni bertanya pula. Emban itu menjadi ragu-ragu sejenak. Tetapi kemudian dengan nada yang dalam ia berkata. Aku memang sudah mencoba melakukannya. Aku juga sudah menyangka. Sejak semula aku tidak dapat melepaskan diri dari kecurigaan, kenapa justru hanya seorang emban yang diserahi untuk menuntun, mengawasi, memelihara segala-galanya. Hanya kadang-kadang saja ada orang lain yang membantu. Itu pun khusus untuk kepentingan-kepentingan yang tidak langsung berhubungan dengan Anusapati. Berbeda dengan Toh Jaya. Ada 2-3 orang emban yang selalu mengawaninya setiap saat. 2 orang pengawal khusus dan permainan yang memadai sebagai seorang anak laki-laki. Memang Tuan. Di sini tampaknya ada juga beberapa orang emban. Tetapi adalah tugasku untuk mengasingkan Anusapati. Dan aku agaknya sudah berhasil. Emban-emban yang lain sama sekali tidak dapat berbuat apapun atas putra mahkota. Dan agaknya mereka pun senang pula karenanya, selain pekerjaan mereka menjadi jauh lebih ringan, mereka justru mendapat pemberian-pemberian khusus. Tugas mereka tidak lebih dari membersihkan bilik ini nanti di sore hari dan pagi hari. Menyediakan makan dan minumnya. Mencuci pakaiannya dan duduk-duduk di halaman ini menjelang senja. Ya, aku mengerti. Agaknya Tuan terlampau banyak memperhatikan karena itulah agaknya Tuan sering marah kepadaku. Tidak sering, hanya mungkin pernah aku berbuat demikian di luar sadarku. Tetapi kini aku tahu, bahwa Tuan melakukannya karena Tuan memang sudah berprasangka. Ya, lalu apa yang sudah kau lakukan kemudian? Tetapi, akhirnya aku terjerat oleh perasaanku sendiri. Hubungan yang setiap hari antara aku dan Tuanku Anusapati telah menumbuhkan sesuatu yang tidak aku mengerti. Akhirnya aku merasa, bahwa aku telah mencintai anak itu seperti anakku sendiri. Dada Mahisa Agni menjadi berdebar-debar. Terasa getaran kata-kata emban itu memancar dari dasar hatinya, sehingga tumbuhlah kepercayaan Mahisa Agni kepadanya dengan perlahan-lahan.
Sejenak Mahisa Agni tidak menyahut. Kini ia melihat titik-titik air mata itu lagi. Menetes satu-satu di lantai bilik Anusapati yang seakan-akan terpisah itu. "Tuan," berkata perempuan itu. "Sebagai seorang yang tidak pantas lagi berada di dalam lingkungan pergaulan yang wajar, aku sama sekali tidak menyangka bahwa aku justru akan terlempar ke dalam istana, apalagi sebagai seorang pengasuh Pangeran Pati. Meskipun aku banyak bergaul dengan para bangsawan di masa mudaku, tetapi itu sebagai mimpi yang datang sekilas berganti-gantian." Perempuan itu menundukkan kepalanya. "Memang kadang-kadang aku menyimpan dendam kepada mereka yang menemukan kebahagiaan hidup. Aku menjadi iri kepada tuanku Permaisuri Ken Dedes, karena ia hanya berasal dari padepokan yang melonjak ke singgasana seorang permaisuri. Tetapi aku iri juga kepada Ken Umang, yang kini perlahan-lahan nampaknya akan berhasil merebut keturunan Ken Dedes untuk merajai tanah ini." Mahisa Agni mengerutkan keningnya. "Tuan, aku sendiri tidak mempunyai seorang anak pun. Aku belum pernah merasa betapa bahagianya seorang perempuan yang mengandung dan kemudian melahirkan seorang anak. Apakah anak laki-laki apakah anak perempuan? Aku tidak tahu betapa bersihnya hati kanak-anak. Dan aku tidak tahu betapa jahatnya merusak hari depan anak-anak yang sama sekali tidak menyadari apakah yang akan terjadi atas dirinya itu. Ternyata setelah aku bergaul dengan tuanku Pangeran Pati, aku mengerti bahwa aku sebenarnya telah terjerumus terlampau jauh." Mahisa Agni tidak dapat menyahut dan bahkan mengucapkan kata-kata apapun selain mengangguk-anggungkan kepalanya. Ken Umang yang mempunyai anak-anaknya itu seharusnya lebih merasakan kasih terhadap anak-anak. Tetapi mata hatinya telah dilapisi oleh pamrih, sehingga ia sampai hati mengorbankan hari depan Anusapati untuk kepentingannya sendiri dan keturunannya. Terasa dada Mahisa Agni bergejolak. Dengan susah payah ia mencoba menguasai perasaannya. Tanpa menyadari keadaan Anusapati, ia pasti sudah mengambil suatu keputusan. Tetapi untunglah bahwa ia masih dapat mempergunakan nalarnya. Anusapati harus tumbuh sesuai dengan rencananya. Rencananya yang bertentangan sama sekali dengan rencana Sri Rajasa bersama Ken Umang yang agaknya telah berhasil mempengaruhi Baginda lebih jauh lagi. "Tuan," berkata emban itu selanjutnya. "Aku sudah mengatakan keadaanku sekarang di sini. Terserahlah kepada Tuan, apakah Tuan percaya kepadaku atau tidak. Sudah lama aku memang tidak lagi dapat dipercaya. Tetapi kini aku mencoba untuk mencari jalan agar aku tidak terlanjur kehilangan sifat-sifat kemanusiaanku. Aku akan mempertahankan sifat-sifat itu yang masih tersisa di dalam diriku." Emban itu terdiam sejenak. Lalu, "Tetapi bagaimana dengan Pangeran Pati itu? Kalau kemudian diketahui bahwa aku sudah berkhianat, maka aku pasti akan mendapat hukuman. Tetapi itu tidak penting, meskipun aku ngeri juga. Yang penting adalah nasib Angger Anusapati. Ken Umang pasti akan mencari orang lain untuk menggantikan aku. Dan Sri Baginda akan segera mengambil keputusan, mengganti pengasuh Anusapati dengan orang lain yang jauh lebih baik. Sri Baginda akan dapat saja mengatakan bahwa selama ini putra mahkota itu sama sekali tidak mendapat kemajuan. Dan aku pun akan segera hilang dari pergaulan." Mahisa Agni masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia berdesis. "Aku tidak tahu emban, apakah aku dapat mempercayai ceritamu atau tidak. Tetapi aku melihat kejujuran yang memancar dari hatimu. Mudah-mudahan kau berkata sebenarnya." Mahisa Agni berhenti sejenak. Lalu, "Memang benar katamu, bahwa nasib Anusapati lah yang paling penting sekarang." "Begitulah Tuan." "Emban," berkata Mahisa Agni kemudian. "Besok aku harus sudah pergi. Menurut pendapatku, sementara ini berlakulah seperti biasanya apa yang kau lakukan. Jangan kau rubah sikapmu dan caramu mengasuh Anusapati. Ia harus tetap terpisah dari orang-orang lain yang dapat mempengaruhinya, seperti pesan Ken Umang. Ia harus tetap bermain-main dengan anak-anakan kayu, pasaran dan sebagainya seperti yang selalu dilakukannya. Biarlah ia berkeliaran sendiri di kebun-kebun seperti anak-anak liar tidak terurus, mencari buah-buahan dan bermain-main dengan tanah dan pasir. Kemudian pada saatnya ia mencarimu, mandikanlah dan bawa ia tidur. Barangkali yang dapat kau lakukan, selain seperti kebiasaanmu, berilah anak itu ceritera-ceritera kepahlawanan. Ceritera tentang Sri Baginda raja-raja yang pernah ada. Kau tahu maksudku?" Emban itu mengangguk-anggukan kepalanya. "Nah, kita masih mempunyai waktu yang cukup.
Mudah-mudahan aku kembali dari peperangan dengan selamat. Kediri adalah suatu negeri yang besar, yang penuh dengan senapati-senapati yang mumpuni. Tetapi Tuan adalah seorang yang luar biasa. Siapa yang mengatakannya? Tuan berhasil mengalahkan Tuan Witantra. Dari mana kau tahu? Semua orang mengetahuinya. Sudahlah. Jagalah anak itu baik-baik. Mudah-mudahan ia kelak dapat memenuhi tugasnya sebagai seorang raja. Kau masih harus bermain dalam dua peran yang sulit. Tetapi aku percaya bahwa kau akan berhasil. Kau akan tetap mendapat kepercayaan dari Sri Baginda dan Ken Umang. Jangan sampai anak itu jatuh ke tangan orang lain yang akan dapat berbuat jauh lebih jahat dari yang pernah dialaminya. Emban itu mengangguk-anggukan kepalanya. Ia mengerti apa yang dimaksud oleh Mahisa Agni, karena itu maka jawabnya. Mudah-mudahan aku dapat berbuat seperti yang Tuan maksud. Aku percaya kepadamu. Anak itu pun agaknya sudah dapat kau ajak berbicara serba sedikit. Ya Tuan. Mudah-mudahan. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Anusapati yang masih tertidur nyenyak. Memang di wajahnya seolah-olah terbayang wajah Tunggul Ametung, sehingga tidak mengherankan apabila Ken Arok yang berusaha melupakan kekuasaan Aku Tumapel itu merasa tersinggung setiap kali. Sudahlah, berkata Mahisa Agni kemudian. Aku masih mempunyai tugas yang harus aku selesaikan hari ini. Kalau aku tidak sempat menemuimu lagi, aku minta diri. Jagalah anak itu baik-baik. Dan aku akan sangat berterima kasih apabila kau menganggapnya seperti anakmu sendiri. Ya Tuan. Aku akan menjaganya meskipun aku masih harus berpura-pura. Tetapi aku mengharap Tuan mengerti perasaanku. Aku mengerti, sahut Mahisa Agni, kemudian. Sudahlah, aku minta diri. Aku akan menjumpai ibunya. Tuanku Permaisuri. Silahkan Tuan. Selama ini aku pun sudah berhasil memenuhi tugas yang dibebankan kepadaku. Memisahkan anak itu jauh-jauh dari ibunya. Dari adik-adiknya dan emban pemomong Tuanku Permaisuri. Begitukah pesan Sri Rajasa? Pesan, Ken Umang. Tetapi agaknya Sri Rajasa juga tidak berkeberatan. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Di kepalanya terbayang suatu pemberontakan yang perlahan-lahan dilakukan oleh Ken Umang merebut keturunan untuk menguasai tahta Singasari. Tetapi bahwa emban itu justru telah tergelincir ke dalam kasih seorang perempuan terhadap anak-anak, adalah menguntungkan sekali. Itu adalah suatu kurnia dari Yang Maha Agung, bahwa Anusapati masih mungkin sekali diselamatkan. Mahisa Agni pun kemudian meninggalkan bilik itu. Meskipun ia mempercayai emban itu. Tetapi ia sama sekali belum berani mengatakan bahwa Anusapati telah mendapat beberapa macam petunjuk daripadanya, untuk membuat Anusapati menjadi seorang pangeran pati yang pantas. Bagaimanapun juga masih ada selapis kecurigaannya terhadap emban itu. Mungkin sekali bahwa pada suatu saat gemerincingnya emas dan permata akan membuatnya berubah pendirian. Dari bilik Anusapati, Mahisa Agni masih sempat mengunjungi bilik Ken Dedes. Ia minta diri pula kepada adik angkatnya dan kepada emban pemomongnya, yang tidak lain adalah ibunya itu. Bagaimanapun juga, namun emban itu terlampau sulit berusaha menyembunyikan perasaan seorang ibu. Tiba-tiba saja matanya menjadi basah. Tetapi ia tidak berbuat lebih dari seorang emban. Demikianlah maka Mahisa Agni pun kemudian meninggalkan istana Singasari pergi ke barak. Ia harus mempersiapkan pasukannya yang besok akan berangkat ke Medan. Pasukan Mahisa Agni adalah pasukan yang memang sangat khusus. Dengan susah payah Mahisa Agni telah membentuk serombongan pengungsi menjadi sepasukan prajurit yang siap maju ke medan perang. Tetapi usahanya selama ini agaknya tidak sia-sia. Latihan yang tidak mengenal lelah, yang diutamakan untuk membuat setiap orang di dalam pasukannya mampu mempergunakan senjata, ternyata dapat memadai pula. Meskipun ada di antara mereka yang sama sekali belum pernah meraba hulu pedang, kini dengan tangkasnya ia dapat memutar pedang dan menyandang perisai. Mahisa Agni bersama-sama beberapa orang prajurit yang diperbantukan kepadanya, merasa bahwa pasukannya kini tidak lagi terlampau lunak untuk digilas oleh pasukan lawan yang betapapun kuatnya. Di setiap kelompok Mahisa Agni berusaha menempatkan kekuatan-kekuatan yang dapat dibanggakan, setidak-tidaknya untuk menuntun kawan-kawannya yang lain apabila mereka berada di peperangan.
Tetapi, meskipun pasukan itu tidak sekuat pasukan-pasukan yang memang terdiri dari prajurit yang sudah terlatih, namun Mahisa Agni sama sekali tidak kecewa apabila ia melihat tekad yang benar-benar menyala di setiap dada orang-orang Kediri. Mereka bertekad untuk kembali ke kampung halaman. Meskipun seandainya ada di antara mereka yang harus jatuh menjadi korban, tetapi korban itu sama sekali tidak sia-sia. Mereka telah berjuang untuk melepaskan Kediri dari kericuhan dan tindak yang mereka anggap sewenang-wenang, terutama di bidang keagamaan. Demikianlah Mahisa Agni telah berhasil menyiapkan seluruh pasukannya. Mereka telah bersiap untuk berangkat besok, menyusul pasukan-pasukan lain yang sudah lebih dahulu berada di perbatasan. Keberangkatan pasukan itu sejalan dengan rencana Ken Arok bahwa tidak ada gunanya lagi menunda-nunda benturan yang pasti akan terjadi antara Singasari dan Kediri. Jangan menunggu mereka bersiap lebih jauh. Selagi mereka masih tenggelam di dalam mimpi, bahwa Kediri tidak terkalahkan, maka pada saat yang demikian kalian harus menerobos memasuki batas negara itu, langsung menusuk ke jantung pemerintahan, perintah Ken Arok yang memangku kekuasaan Singasari yang bergelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwabumi. Maka para panglima, Pandega dan Senapati pun segera menyesuaikan diri dengan perintah itu. Mereka segera menempatkan diri mereka sesuai dengan rencana. Setiap pasukan telah bersiap di mulut jalan-jalan raya yang menuju ke Kediri. Pasukan Mahisa Agni pun harus mengambil bagian pula dalam persiapan yang sudah matang itu. Beberapa orang pengawas perbatasan dari Kediri melihat persiapan Singasari yang telah matang. Dengan cemas mereka menyampaikan laporan itu kepada atasan mereka, sehingga akhirnya berita itu pun sampai juga ke hadapan Sri Baginda Kertajaya. Apakah yang akan dapat dilakukan oleh Tumapel? Baginda bertanya kepada para senapati. Mereka sudah bersiaga di perbatasan tuanku, jawab para senapati. Baginda Kertajaya mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, aku adalah Maharaja yang dikasihi oleh dewa-dewa. Bahkan aku adalah Batara Guru itu sendiri yang turun ke bumi. Apakah kalian masih sangsi? Para senapati tidak ada yang menyahut. Tetapi adalah suatu kenyataan bahwa para pendeta dan pemimpin agama beserta keluarganya dan lingkungannya telah mengungsi ke Singasari. Tetapi Sri Baginda Kertajaya terlampau mengagumi keagungannya sendiri. Ia tidak memperhatikan laporan-laporan yang sampai ke telinganya. Sehingga pada suatu saat adik Baginda sendiri Mahisa Walungan telah menghadap dan berkata, Kakanda Baginda, apakah Kakanda Baginda masih belum yakin bahwa kita seakan-akan telah berdiri di ujung tanduk? Pasukan Singasari telah siap di perbatasan. Seperti air yang tertahan oleh bendungan. Setiap saat, air itu akan melimpah dan membanjiri tanah Kediri. Apakah kita akan tetap berdiam diri menghadapi bahaya yang sudah di ambang pintu? Sri Baginda Kertajaya mengerutkan keningnya. Katanya, apakah kita tidak mempunyai pengawal perbatasan? Ada Kakanda. Tetapi pengawal itu terlampau sedikit untuk menghadapi pasukan Singasari. Sri Baginda menghentakkan kakinya. Apakah yang dapat diperbuat oleh Tumapel? Kakanda, Tumapel kini sudah berkembang menjadi sebuah negeri. Bukankah setiap kali para senapati, para menteri dan hamba sendiri selalu mengatakan bahwa Tumapel kini sudah bernama Singasari dan seorang yang bernama Ken Arok telah mengangkat dirinya menjadi seorang raja yang bergelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwabumi? Itu suatu pemberontakan terhadap Kediri. Bukankah hamba sudah mengatakannya pula bahwa itu memang suatu pemberontakan? Tetapi kalian menjadi ketakutan seperti melihat kerajaan hantu. Kakanda, kita kini harus bertindak. Kalau kita tidak menganggap Singasari sebagai suatu bahaya, tetapi kita pun harus bertindak terhadap negeri yang memberontak itu. Kalau kita tidak merasa bahwa pasukan mereka akan mampu menembus pertahanan kita, namun kita harus bertindak terhadap pemberontakan itu. Kalau tidak maka daerah-daerah lain akan melakukan perbuatan yang serupa. Kertajaya, yang merasa dirinya seorang maharaja yang agung itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, aku sependapat dengan kau Mahisa Walungan. Kau dapat menindas pemberontakan itu. Tetapi kita sama sekali tidak sedang berperang. Perang berarti benturan kekuatan antara dua negara. Tetapi yang kita hadapi adalah Tumapel yang kecil, yang diperintah hanya oleh seorang aku. Adik Baginda yang bernama Mahisa Walungan itu menarik nafas dalam-dalam. Kebesaran Kediri telah membuat kakaknya kehilangan pengamatan diri.
Bahkan ia merasa bahwa kekuasaannya sudah menyamai kekuasaan dewa-dewa. Kakanda, berkata Mahisa Walungan kemudian. Untuk menumpas pemberontakan itu, perkenankanlah hamba membawa segenap pasukan yang ada selain pasukan keamanan. Heh. Baginda terkejut mendengar permintaan Mahisa Walungan itu. Apakah kau sedang diterkam oleh mimpi yang dahsyat? Kenapa kau memerlukan pasukan yang begitu besar sekedar untuk menumpas Tumapel? Tumapel telah memperkuat dirinya Kakanda. Betapapun kekuatan Tumapel sama sekali tidak memadai kekuatan Kediri. Aku izinkan kau mempergunakan pasukan perbatasan. Kemudian pasukan yang lain akan menggantikan pasukan yang bertugas di perbatasan itu. Oh. Mahisa Walungan berdesah. Tetapi ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Katanya. Baikkah Kakanda Baginda? Pasukan yang akan menggantikan pasukan perbatasan itu akan hamba bawa bersama hamba. Sementara hamba mohon kekuasaan dari Kakanda Baginda untuk masuk langsung ke daerah Tumapel. Baik. Tangkaplah Ken Arok yang menyebut dirinya Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi itu. Hamba Kakanda Baginda. Maka dengan sepasukan kecil sekedar untuk menggantikan pasukan di perbatasan Mahisa Walungan meninggalkan kota kerajaan. Tetapi ia sama sekali tidak menusuk masuk ke Singasari. Sebagai seorang senapati yang mengenal medan dengan baik, Mahisa Walungan menyadari bahwa dengan demikian ia akan membunuh dirinya bersama seluruh pasukannya. Tetapi Mahisa Walungan tidak berhenti sampai sekian. Ia sudah berpesan kepada sahabatnya, seorang menteri yang terpercaya untuk menyusulnya ke perbatasan dengan membawa pasukan yang lain, sehingga meskipun sedikit tetapi pasukan di perbatasan sudah bertambah jumlahnya. Aku akan segera kembali, berkata Mahisa Walungan. Aku akan menyiapkan pasukan yang dapat bergerak setiap saat meskipun tidak dapat aku bawa ke perbatasan. Mahisa Walungan pun pergilah meninggalkan sahabatnya, seorang menteri yang bernama Gubar Baleman, yang ikut berprihatin atas keadaan Kediri. Seperti para senopati beberapa kali Gubar Baleman pun pernah menyampaikan kesulitan yang dialami Kediri, apabila Kediri masih acuh tidak acuh saja menanggapi keadaan. Karena itu, maka sekali lagi Gubar Baleman mencoba menyampaikan kepada Sri Baginda untuk meyakinkan Sri Baginda Kertajaya bahwa keadaan Kediri benar-benar gawat. Kau tahu bahwa Mahisa Walungan baru saja pergi ke Tumapel untuk menumpas pemberontakan di sana. Gubar Baleman mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, hamba mengerti tuanku, tetapi apakah pasukan yang dibawa oleh Adinda Mahisa Walungan mencukupi? Gila kau? Sepasukan prajurit pilihan itu masih belum memadai untuk menumpas Tumapel? Ampun tuanku. Tumapel telah mengerahkan setiap laki-laki untuk maju ke perbatasan. Setiap laki-laki. Seandainya mereka maju bersama-sama tanpa membawa senjata sekalipun, maka prajurit Kediri yang ada di perbatasan tidak cukup banyak untuk membunuh mereka sampai orang-orang terakhir mencapai kota Kediri. Bohong. Bohong kau pengecut, bentak Sri Baginda. Inilah gambaran pemimpin-pemimpin Kediri sekarang? Tuanku, pasukan Kediri adalah pasukan yang pilih tanding. Pasukan Kediri tidak akan pernah mengenal mundur. Tetapi mereka memerlukan waktu yang tidak terbatas untuk menaklukkan Tumapel apabila pasukan di perbatasan itu tidak bertambah. Soalnya sama sekali bukan karena keberanian dan ketangguhan orang-orang Tumapel berkelahi. Tetapi jumlah mereka jauh lebih banyak dari pasukan yang sudah ada. Setiap kali Adinda Mahisa Walungan menghancurkan sepasukan prajurit, maka muncullah pasukan Tumapel berikutnya. Demikian seterusnya, seolah-olah peperangan itu tidak akan pernah selesai. Tetapi dengan pasukan yang lebih banyak, maka waktu yang diperlukan akan menjadi semakin pendek. Sri Baginda merenung sejenak. Dan Gubar Baleman berdebar-debar menunggu keputusan. Kediri benar-benar berada di ambang pintu bahaya, katanya di dalam hati. Tetapi aku tidak dapat mengatakannya. Baginda kini menjadi lain sekali dengan Baginda pada saat Kediri mulai tumbuh. Kini Baginda merasa dirinya sudah sempurna. Kalau saja Baginda masih seperti dahulu, maka Baginda akan segera berada di punggung kudanya, menyaksikan keadaan di perbatasan. Baleman, titasi Baginda Kertajaya. Baiklah, aku izinkan kau membawa sepasukan yang akan bergabung dengan Mahisa Walungan. Tetapi tugas kalian harus segera selesai. Kalian harus segera membawa Ken Arok menghadap hidup atau mati. Gubar Baleman menundukkan kepalanya dalam-dalam. Katanya, hamba Tuhanku.
Hamba akan memimpin pasukan itu sendiri bersama beberapa orang senapati. Heh, kau memang benar-benar seorang pengecut sekarang, geram Sri Baginda. Kenapa dengan beberapa senapati? Setiap senapati mempunyai pasukannya sendiri-sendiri. Berapa pasukan yang akan kau bawa? Sri Baginda, sembah Gubar Baleman. Soalnya sama sekali bukan karena hamba dan pasukan Kediri tidak berani menghadapi orang-orang Tumapel, tetapi semata-mata atas pertimbangan waktu. Semakin cepat akan menjadi semakin baik. Sedang biayanya pun akan menjadi semakin murah. Peperangan yang berlarut-larut dapat menumbuhkan banyak akibat. Pasukan yang terlampau lama berada di peperangan akan sangat berpengaruh pada setiap orang di dalamnya. Kau sedang menggurui aku Baleman. Apakah kau sangka aku tidak pernah berada di peperangan? Potong Sri Baginda. Ampun tuanku. Sama sekali bukan maksud hamba. Sri Baginda Kertajaya terdiam sejenak. Namun kemudian Baginda itu berkata, bawalah sepasukan prajurit. Tidak lebih. Gubar Baleman menarik nafas dalam-dalam. Ia menjadi sangat kecewa. Tetapi itu sudah jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidak-tidaknya ia akan menambah pasukan di perbatasan bersama pasukan yang sudah dibawa oleh Mahisa Walungan. Demikianlah maka Gubar Baleman pun berangkat pula ke perbatasan, menggabungkan dirinya dengan Mahisa Walungan. Tetapi ketika mereka berada di perbatasan, mereka justru menjadi semakin cemas. Pasukan Singasari tersebar di perbatasan dan siap membanjiri Kediri dari beberapa jurusan. Mahisa Walungan hampir tidak melihat kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perbatasan. Demikian juga Gubar Baleman. Sedang Sri Baginda Kertajaya benar-benar seperti orang yang sedang mabuk kebesaran. Apakah sudah menjadi pertanda? Mahisa Walungan berdesis. Bahwa kebesaran yang lepas dari keseimbangan akan menjerumuskan seseorang ke dalam kesulitan. Bahkan lebih daripada itu. Apakah memang sudah menjadi keharusan dari Yang Maha Agung bahwa Kediri sudah sampai ke puncaknya dan harus meluncur turun tenggelam di bawah cakrawala? Gubar Baleman hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Dan Mahisa Walungan, adik Sri Baginda Kertajaya itu berkata seterusnya. Kakanda Baginda merasa dirinya melampaui kewajaran manusia biasa. Kakanda Baginda telah melupakan sumber adanya. Seakan-akan ia mampu melakukan semuanya atas kekuatan dan kemampuannya sendiri. Itulah agaknya sumber dari bencana yang kini mengancam Kediri. Bahkan Kakanda Baginda merasa dirinya mencapai kesempurnaan yang tidak tergoyahkan lagi. Gubar Baleman masih mengangguk-anggukan kepalanya. Perlahan-lahan ia berkata, tetapi bagaimanapun juga, kita harus mencoba bertahan. Kita masih harus tetap berusaha. Mahisa Walungan mengangguk-anggukan kepalanya. Ia tidak akan ingkar. Sebagai adik seorang raja besar, dan sebagai seorang prajurit ia harus bersiap melakukan perlawanan apabila negerinya dilanda oleh lawan. Dengan kekuatan yang ada, betapapun kecilnya, ia tidak dapat melepaskan begitu saja negerinya dihancurkan oleh kekuatan Singasari yang sudah berada di hadapan pintu gerbang kerajaan Kediri. Kakang Gubar Baleman, berkata Mahisa Walungan itu kemudian. Agaknya aku masih mempunyai waktu sedikit. Aku akan kembali ke kota untuk menyiapkan prajurit-prajurit Kediri. Kalau aku tidak mungkin membawa mereka ke perbatasan, maka aku akan menyusun garis pertahanan di luar kota tanpa setahu Kakanda Baginda. Menurut perhitunganku, perbatasan Kediri terlampau sulit untuk dipertahankan melihat kekuatan Singasari yang tidak ada taranya. Gubar Baleman mengangguk-anggukan kepalanya. Kalau terjadi perang, kita akan segera menarik pasukan perbatasan ke pertahanan yang sudah aku siapkan. Kalau rencana Adinda itu dapat dilaksanakan, aku kira itu adalah kemungkinan yang sebaik-baiknya. Aku akan menghubungi para senapati. Gubar Baleman mengerutkan keningnya. Kenapa Adinda Mahisa Walungan tidak memerintahkan saja mereka ke perbatasan? Tidak mungkin. Apabila setiap saat Kakanda Baginda memerlukan salah seorang dari mereka, dan kebetulan yang dicarinya itu tidak ada, maka Kakanda Baginda tentu akan murka. Tidak kepada senapati itu saja. Tetapi juga kepadaku, sebagai Panglima Prajurit Kediri yang berada di bawah perintah Sri Maharaja. Gubar Baleman menarik nafas dalam-dalam. Apakah yang telah menutup perhatian Baginda atas tanah yang selama ini telah kita perjuangan dan kita kembangkan? Mahisa Walungan tidak menyahut.
Tetapi ia mulai merenungkan rencananya untuk menyusun kekuatan tidak di perbatasan antara Singasari dan Kediri, tetapi di perbatasan kota. Setiap kali Sri Baginda memerlukan para senapati, mereka masih dapat langsung menghadap, sementara pasukan mereka bersiap dalam kubu-kubu pertahanan. Akhirnya, setelah dibicarakan sekali lagi dan sekali lagi, Mahisa Walungan kembali ke kota meninggalkan Gubar Baleman untuk memimpin pasukan yang ada di perbatasan. Tetapi Mahisa Walungan tidak menghadap Sri Baginda. Dengan diam-diam ia menemui para senapati dan memberitahukan rencananya. Demi negeri ini, katanya, aku terpaksa melanggar tata perintah keprajuritan. Para senapati mengangguk-anggukan kepala mereka. Bahkan ada 1-2 orang yang berpikir, sebaiknya Mahisa Walungan sajalah yang kini memegang pemerintahan di Kediri. Tetapi mereka pun sadar bahwa Mahisa Walungan tidak akan bersedia. Mahisa Walungan adalah seorang ksatria yang berbuat tanpa pamrih untuk negerinya, yang kadang-kadang telah melepaskan segala kepentingan pribadinya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Bertanya Mahisa Walungan. Kami sependapat Tuan, jawab salah seorang senapati. Kami sadar bahwa semuanya ini semata-mata untuk kebaikan negeri ini. Bagus. Apakah kalian dapat mengerti? Tentu, hampir bersamaan beberapa orang menyahut. Tetapi jangan salah mengerti, berkata Mahisa Walungan. Apa yang kita kerjakan ini sama sekali bukan suatu pemberontakan terhadap Kakanda Baginda Sri Maharaja Kertajaya. Tidak. Betapapun juga aku tetap setia kepadanya. Justru kesetiaankulah yang mendorong aku untuk berbuat seperti ini, untuk dengan terpaksa melanggar tertib keprajuritan yang ditentukan oleh Kakanda Baginda, demi kelangsungan pemerintah Baginda Kertajaya atas Kediri. Para senapati mengangguk-anggukan kepalanya. Kesetiaan bagiku bukan sekedar menundukkan kepala dan melakukan segala perintahnya, meskipun kita tahu bahwa kita bersama-sama sedang menuju ke dalam jurang kehancuran. Kalau perlu kesetiaan harus diwujudkan dalam bentuk perlawanan dengan kebiasaan. Tetapi dengan garis tujuan yang jelas. Bukan sekedar melakukan sesuatu yang tanpa arti. Sekali lagi para senapati itu mengangguk-anggukan kepalanya. Kalau kalian setuju, maka sedikit demi sedikit, kalian harus memusatkan sebagian dari pasukan masing-masing di jalan raya induk kota Kediri yang menghadap ke Singasari. Tetapi pengawasan di setiap arah tidak boleh dilengahkan. Para senapati itu merenung sejenak. Memang tidak ada jalan lain daripada itu. Aku akan segera melakukannya, berkata salah seorang senapati. Sebagian besar dari pasukanku akan aku kirim ke pusat pertahanan itu. Ya. Aku akan segera melakukannya pula. Demikianlah maka keputusan pun bulat. Kediri akan dipertahankan tidak di perbatasan kedua negeri yang semakin lama menjadi semakin tegang. Tetapi Kediri akan membangun pusat pertahanannya di dalam negerinya. Rencana yang disiapkan oleh Mahisa Walungan, Kediri harus menghancurkan musuh dimanapun mereka bertemu. Pasukan Singasari itu adalah sebagian terbesar dari seluruh kekuatannya. Kalau pasukan itu berhasil dihancurkan, maka kekuatan Singasari pasti sudah akan menjadi lumpuh. Mahisa Walungan pun kemudian mengirimkan seorang penghubung kepada Gubar Baleman, bahwa rencana yang dibicarakannya agaknya dapat dilakukannya. Karena itu, maka pertahanan di perbatasan bukanlah pertahanan yang mutlak. Tuanku Mahisa Walungan menetapkan pertahanan induk pasukan Kediri di sebelah utara Ganter, berkata penghubung itu kepada Menteri Gubar Baleman. Gubar Baleman yang telah mendengar rencana itu lebih dahulu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, baik, aku menyesuaikan diri. Rencana Adinda Mahisa Walungan adalah rencana yang sebaik-baiknya dapat kita lakukan dalam keadaan ini. Dengan demikian maka Gubar Baleman pun mengatur pertahanannya sesuai dengan pertahanan terakhir pasukan Kediri. Apabila pasukan perbatasan itu terdesak, maka ia harus mundur lewat jalan raya yang akan melalui Ganter. Gubar Baleman mengharap bahwa Mahisa Walungan telah siap dengan pasukannya untuk membinasakan pasukan Singasari. Di pinggir kota Kediri, pertahanan telah disusun meskipun Mahisa Walungan berusaha untuk tidak menimbulkan kecemasan pada rakyat Kediri. Mahisa Walungan pun menjaga agar berita tentang pemusatan pasukan itu tidak sampai kepada Sri Baginda Kertajaya, bahkan mengenai kehadirannya sendiri. Setiap orang yang mungkin berhubungan dengan Sri Baginda telah dihubunginya agar tidak seorang pun yang menyampaikan berita itu. Dengan perlahan-lahan Mahisa Walungan menyusun kekuatan. Sekelompok demi sekelompok.
Namun dengan demikian usaha Mahisa Walungan itu berlangsung lambat sekali. Tetapi pada suatu saat Mahisa Walungan dapat menarik nafas panjang. Pasukannya telah siap di sepanjang jalan raya di sebelah utara Ganter. Meskipun pasukan itu masih belum memadai dibanding dengan pasukan Singasari. Tetapi Mahisa Walungan berharap bahwa ia akan dapat menahan pasukan Sri Rajasa di sebelah Ganter menunggu pasukan-pasukan lain yang pasti akan dapat dikerahkannya dengan alasan yang kuat. Dengan usahanya sendiri Mahisa Walungan berhasil menghimpun bahan makanan untuk pasukan yang telah dipusatkannya itu. Hampir setiap saat ia berada di antara mereka, memberikan petunjuk-petunjuk dan membakar tekad mereka untuk mempertahankan kediri dengan segala kekuatan yang ada pada mereka. Akhirnya Mahisa Walungan menjadi semakin dekat dengan hati setiap prajurit. Bagi mereka, Mahisa Walunganlah pemimpin tertinggi yang dapat memberikan pegangan bagi mereka, sehingga lambat laun, para prajurit itu seakan-akan sama sekali tidak memerlukan orang lain, selain Mahisa Walungan. Mereka sama sekali tidak memerlukan lagi Baginda Kertajaya, meskipun Baginda Kertajaya menyatakan dirinya sebagai dewa tertinggi sekalipun. Demikian dengan tekun Mahisa Walungan dan beberapa orang senapati yang sependapat dengan pendiriannya, membangunkan kekuatan di sebelah utara Ganter. Semakin lama semakin tambah dengan kelompok-kelompok baru yang masih berdatangan. Adalah sesuai dengan pertimbangannya, bahwa kedatangan pasukan yang tiba-tiba dan bersamaan akan dapat menumbuhkan kegoncangan dalam tata kehidupan sehari-hari yang memang sudah diliputi oleh ketegangan dan ketidakpastian. Tetapi adalah mengejutkan sekali, bahwa pada suatu saat seorang utusan datang kepada Mahisa Walungan dengan tergesa-gesa. Dengan nafas terengah-engah ia berkata, "Ampun Tuan. Aku adalah utusan Sri Baginda Kertajaya." Mahisa Walungan mengerutkan keningnya. "Aku mendapat perintah Sri Baginda untuk menghadap Tuan." "Bagaimana bunyi perintah itu?" "Aku harus menemui Tuan di sebelah utara Ganter." "Heh." Mahisa Walungan terkejut. "Apakah Kakanda Baginda mengetahui bahwa aku berada di sebelah utara Ganter?" "Ya Tuan." "Sri Baginda mengetahui." "Dari mana Kakanda Baginda mengetahui?" Utusan itu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mengerti." Mahisa Walungan menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa tidak semua orang sependapat dengan rencananya. Tidak semua orang mengerti dan sejalan dengan caranya. Juga tidak semua orang menyerahkan dirinya untuk kepentingan tanah yang akan dipertahankannya mati-matian. Ketika ia mengatakannya kepada beberapa orang senapati, mereka pun menjadi tegang. "Apakah kira-kira yang akan dilakukan oleh Kakanda Baginda?" "Tuan," berkata utusan itu, "sebaiknya Tuan bersiap-siap untuk menerima kemarahan Sri Baginda." Baginda menjadi murka ketika Baginda mendengar Tuan tidak berada di Tumapel. Mahisa Walungan mengangguk-anggukan kepalanya. Pasti ada seseorang yang menyampaikan hal ini kepada Baginda. Menurut pengamatannya, Baginda yang merasa dirinya melampaui kewajaran manusia biasa itu, tenggelam dalam sanggar yang dibuatnya untuk membesarkan dirinya sendiri di dalam alam angan-angan, seolah-olah ia sudah berada di ujung langit, tempat dewa-dewa bersemayam. Adalah tidak mungkin Baginda mengetahui keadaannya tanpa seorang pun yang memberitahukan kepadanya. Tetapi Mahisa Walungan tidak akan ingkar dari tanggung jawabnya. Katanya, "Aku akan menghadap Kakanda Baginda." "Silahkan Tuan." Mahisa Walungan pun kemudian menyerahkan pimpinan pasukannya kepada seorang senapati tertua. Dengan dada yang berdebar-debar maka ia pun berpacu di atas punggung kuda tanpa seorang pun yang mengawalnya kembali ke istana, selain utusan Sri Baginda itu. Mahisa Walungan menjadi semakin berdebar-debar ketika ia memasuki gerbang dalam. Ia melihat beberapa orang prajurit pilihan yang berjaga-jaga. Jauh lebih banyak dari kebiasaannya. Dengan pandangan aneh mereka memandang Mahisa Walungan yang berjalan di halaman istana itu menuju ke bangsal tengah, setelah meninggalkan kudanya di halaman depan. Mahisa Walungan menarik nafas. "Aku kira ada ketidakwajaran yang akan terjadi." Setelah menunggu sejenak, maka Mahisa Walungan langsung dipanggil menghadap oleh Sri Baginda Kertajaya. Di ruang dalam bangsal tengah. Sekali lagi ia menjadi heran, bahwa di pintu masuk ruang itu pun ia melihat dua orang senapati dari pasukan pengawal istana seolah-olah memang sudah menunggunya. "Hah, kau Walungan?" desis Baginda ketika adiknya sudah menghadap. Mahisa Walungan tidak segera menjawab.
Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, kemudian dengan dada berdebar-debar ia duduk di muka singgasana Baginda Kertajaya. Namun Mahisa Walungan masih sempat melihat beberapa orang pengawal istana berada di dalam ruangan itu pula, sedang beberapa orang penasehat Baginda dan para menteri seolah-olah memang telah dipersiapkan menunggu kedatangannya. Majulah Walungan, tampaknya Baginda terlampau ramah kepada adiknya. Tetapi Mahisa Walungan menyadari bahwa seakan-akan ia kini akan dihadapkan ke depan sidang yang akan membicarakan nasibnya. Mahisa Walungan bergeser beberapa jengkal maju. Ketika ia mengangkat wajahnya, maka dadanya berdesir. Dilihatnya seorang senapati muda yang dikenalnya dengan baik duduk di antara para menteri di sisi Baginda. Kini sadarlah Mahisa Walungan bahwa senapati muda yang bernama Pujang Warit itulah agaknya yang telah memberitahukan segala masalahnya kepada Baginda. Mahisa Walungan menarik nafas dalam-dalam. Pujang Warit adalah salah seorang senapati yang tampaknya ikut di dalam penyusunan pasukan di luar kota Kediri. Tetapi ternyata ia telah menyampaikan hal itu kepada Baginda. Mahisa Walungan, bertanya Baginda. Sekian lama aku menunggu kedatanganmu. Aku ingin mendengar, bagaimanakah hasil perjalananmu ke Tumapel? Apakah kau sudah berhasil menangkap pemberontak yang bernama Ken Arok itu? Ampun Kakanda Baginda, sembah Mahisa Walungan, namun sekali ia mencoba memandang wajah senapati muda itu. Kemudian katanya selanjutnya. Hamba tidak dapat masuk ke wilayah Tumapel karena pertahanan yang rapat. Baginda Kertajaya mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya. Bukankah kau Mahisa Walungan yang dahulu juga? Mahisa Walungan tidak menyahut. Aku tidak pernah mendengar laporan bahwa Mahisa Walungan pernah gagal. Mahisa Walungan masih tetap berdiam diri. Walungan, berkata Baginda Kertajaya selanjutnya. Gubar Baleman telah membawa sepasukan prajurit yang akan bergabung dengan prajurit-prajurit yang kau pimpin. Di manakah Gubar Baleman sekarang? Kakang Gubar Baleman masih berada di perbatasan. Tetapi kenapa kau berada di Ganter? Mahisa Walungan menarik nafas dalam-dalam. Kini ia tidak akan dapat berbohong lagi. Senapati muda itu pasti sudah mengatakan apa saja yang telah dilakukannya. Apa salahnya, katanya di dalam hati. Maksudku baik. Dan aku mengharap, Kakanda Baginda dapat mengerti. Mahisa Walungan mengerutkan keningnya. Tiba-tiba saja tumbuh pertanyaan di dalam hatinya. Apakah maksud senapati muda itu? Apakah ia merasa berkeberatan atas persiapan itu? Atau bahkan ia merasa iri hati? Sudah tentu bahwa ia tidak akan dapat berusaha dengan cara apapun untuk mendesak kedudukanku sebagai Adinda Baginda Kertajaya. Apapun yang dilakukan, Mahisa Walungan tetap Adinda Sri Baginda. Dan orang lain tidak akan dengan serta-merta menjadi saudara muda Baginda. Tetapi kalau ia inginkan kedudukanku sebagai Panglima Prajurit Kediri, masih juga masuk akal. Namun sudah tentu bukan anak itu yang akan menggantikan aku seandainya dengan caranya ia dapat menyingkirkan aku. Heh, desak Baginda Kertajaya. Kenapa kau diam saja? Mahisa Walungan kemudian mengangkat wajahnya. Dipandanginya wajah Baginda sekilas. Hanya sekilas. Kemudian tatapan matanya beredar kepada para tertua, penasehat dan para menteri. Ketika matanya memandang wajah senapati muda itu, maka Pujang Warit pun segera menundukkan kepalanya. Ampun Kakanda Baginda, berkata Mahisa Walungan kemudian. Hamba memang sudah berada di perbatasan. Tetapi menurut perhitungan hamba, maka seandainya hamba masuk ke daerah Tumapel yang sekarang menyebut dirinya Singasari itu, hamba pasti akan terjebak. Jumlah prajurit Singasari tidak terhitung lagi. Itulah sebabnya hamba memutuskan untuk mengambil cara lain. Hamba akan menjebak pasukan Singasari itu di sebelah utara kota Ganter. Seandainya mereka berhasil mendesak pasukan Kakang Gubar Baleman yang memang sudah bersedia untuk menyesuaikan diri dengan persiapan hamba. Sri Baginda Kertajaya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi tiba-tiba ia tertawa. Dan suara tertawanya menumbuhkan keheranan di hati Mahisa Walungan. Kau memang seorang panglima yang cakap, desis Baginda di sela suara tertawanya. Tetapi apakah kau merasa bahwa kau memegang kekuasaan tertinggi di Kediri? Tiba-tiba suara Baginda berubah. Derai tertawanya pun patah dengan tiba-tiba. Dengan wajah yang tegang dipandanginya Mahisa Walungan yang menundukkan kepala. Heh, Mahisa Walungan. Jangan kau sangka bahwa aku tidak tahu apa yang kau lakukan.
Mahisa Walungan tidak menjawab. Ia sama sekali tidak berkeberatan kalau Baginda mengetahuinya, karena hal itu memang sudah dikatakannya. Karena itu maka ia menunggu saja apa yang akan dikatakan oleh Baginda Kertajaya seterusnya. Walungan, berkata Baginda. Tetapi aku sama sekali tidak menyangka, bahwa kau, adikku sendiri, ternyata tidak setia kepadaku. Kata-kata itu ternyata benar-benar telah mengejutkan Mahisa Walungan sehingga ia terhenyak sejenak. Ia memang melanggar perintah Sri Baginda. Tetapi itu bukan pertanda bahwa ia sama sekali tidak setia. Adikku, bertanya Baginda. Apakah maksudmu sebenarnya dengan menghimpun prajurit di hadapan gerbang kota Kediri? Apakah benar, bahwa kau sedang menarik garis pertahanan menghadap ke Singasari? Pertanyaan itu benar-benar telah mengguncangkan dada Mahisa Walungan. Sejenak ia duduk mematung. Ia tidak mengerti apakah pendengarannya itu tidak keliru, atau sekedar karena gelora di dalam dadanya sendiri. Tetapi keraguan-raguan itu pun lenyap ketika Sri Baginda bertanya pula. Bagaimana Mahisa Walungan? Benarkah begitu? Atau itu semuanya bukan sekedar sebuah topeng untuk maksud-maksudmu yang lain? Alangkah pedih hati Mahisa Walungan mendengar tuduhan itu. Benar-benar pedih, sehingga sejenak ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sekali-sekali ia menarik nafas sambil berdesah perlahan-lahan. Beberapa orang yang mengenal Mahisa Walungan dengan baik, menjadi beribah hati. Mereka yakin bahwa tidak akan timbul sama sekali niat Mahisa Walungan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kesetiaannya kepada Kakanda Baginda dan kepada Tanah Kediri. Mahisa Walungan dan semua yang ada di ruangan itu tiba-tiba terkejut ketika Baginda membentak dengan kerasnya. Heh Walungan! Jawablah! Mahisa Walungan beringsut setapak. Sambil menundukkan kepalanya ia menjawab perlahan-lahan. Ampun Kakanda Baginda. Sebenarnya lah hamba mempersiapkan pertahanan itu untuk menghadapi Singasari. Bohong. Bohong, teriak si Baginda. Walungan. Kau adalah adikku. Satu-satunya adikku. Tetapi ternyata bahwa justru kau adalah orang yang pertama-tama mengkhianati aku. Mahisa Walungan tidak menjawab. Kau memang mempersiapkan pertahanan itu untuk dua maksud. Aku mengerti bahwa kau dapat menyusun jebakan bagi pasukan Tumapel di sebelah utara Ganter. Tetapi yang utama, pasukan itu sama sekali tidak kau hadapkan kepada lawan, kepada pemberontakan Ken Arok. Tetapi pasukan itu terutama kau hadapkan kepadaku. Kau telah bersepakat dengan Gubar Baleman untuk menguasai Kediri. Gubar Baleman kau tempatkan di perbatasan untuk menghentikan setiap gerakan Tumapel. Sedang kau mempunyai kesempatan untuk melakukan rencanamu. Kau telah menipu banyak sekali senapati dan prajurit. Mereka tidak tahu, untuk apa mereka harus berada di Ganter. Terasa getaran yang dahsyat telah melanda dada Mahisa Walungan. Ia tidak menyangka bahwa ia akan dihadapkan pada suatu tuduhan yang paling keji. Ia menyangka bahwa Kakanda Baginda Kertajaya itu hanya akan murka karena ia telah melanggar perintahnya. Tetapi agaknya kemarahan itu sudah melonjak demikian parahnya. Agaknya Sri Baginda Kertajaya telah menuduhnya menyiapkan sebuah pemberontakan atas tahta Kediri. Walungan. Kertajaya berteriak. Kenapa kau masih ingkar heh? Ampun Kakanda Baginda. Mahisa Walungan mencoba menjelaskan maksudnya. Hamba sama sekali tidak bermaksud jahat. Hamba hanya mencoba menurut kemampuan hamba mempertahankan Tanah Kediri. Karena Kakanda Baginda tidak mengizinkan hamba membawa pasukan ke perbatasan, maka hamba telah menyusun pasukan itu di sebelah utara Ganter. Memang kau benar-benar adikku yang cerdas, sahut Baginda. Meskipun Baginda tersenyum, tetapi senyumnya terasa mendirikan bulu-bulu tengkuk Mahisa Walungan. Kau sudah menyusun jawaban terhadap setiap kemungkinan yang akan ditanyakan kepadamu. Tetapi kau tidak akan dapat berbohong. Kau harus mengakui bahwa kau sudah siap melakukan pemberontakan. Aku tahu bahwa agaknya kau tidak akan menyerahkan Kediri kepada orang-orang Tumapel, tetapi pasti ada terlintas di kepalamu bahwa aku tidak memberimu kepuasan karena niatmu tidak terpenuhi. Kau akan memberontak, menyingkirkan aku, dan sebagai satu-satunya saudara muda, kau akan dengan sendirinya naik tahta. Kata-kata Sri Baginda Kertajaya itu bagaikan duri yang langsung menusuk ulu hati Mahisa Walungan. Karena itu, maka ia tidak dapat berbuat lain kecuali menundukkan kepala semakin dalam. Kini ia sadar, kenapa di setiap sudut ruangan, di setiap pintu, pengawal istana siap berjaga-jaga.
Dan ia pun sadar bahwa ia tidak akan dapat kembali ke pasukannya yang telah disiapkannya itu. Mahisa Walungan, berkata Sri Baginda. Aku tidak perlu mendengar keteranganmu lebih banyak lagi. Karena kau adikku, maka untuk sementara kau masih akan tetap hidup. Aku masih ingin tahu, sampai di mana dosa-dosa yang telah kau perbuat atasku dan atas Kediri. Tetapi, pada suatu saat kau pasti akan menerima hukuman itu. Sri Baginda berhenti sejenak. Sekarang kau terpaksa ditahan. Kau dapat menghitung hari di dalam bilik yang sempit, sambil menyesali dosa-dosamu. Tetapi semuanya itu sudah terlambat. Kau tinggal menunggu, hukuman apa yang akan aku jatuhkan kepadamu atas pengkhianatanmu itu. Meskipun kau adikku, atau justru karena kau adikku, maka hukuman itu akan menjadi jauh lebih berat. Mahisa Walungan sama sekali sudah tidak melihat kemungkinan lain. Ia harus menerima keadaannya. Sekali ia memandang wajah senapati muda yang agaknya telah menyampaikan laporan palsu itu. Tetapi senapati itu tidak sedang memandang wajahnya. Yang membuatnya sangat berprihatin justru bukan dirinya sendiri. Tetapi apakah yang akan terjadi atas Kediri? Justru pada saat banjir bandang itu siap melanda negerinya, ia sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu. Terasa darah Mahisa Walungan seakan-akan bergolak. Kemarahan di dalam hatinya tertuju kepada senapati muda itu. Senapati muda yang telah mengorbankan segala-galanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tanpa disadarinya, bahwa ia telah mengorbankan Kediri dalam keseluruhan ini pula. Harapan satu-satunya bagi Mahisa Walungan terletak pada Gubar Baleman. Tetapi hampir pasti bahwa Gubar Baleman pun akan mengalami nasib serupa dengan nasibnya. Gubar Baleman itu akan dipanggil pula oleh Sri Baginda, kemudian seperti dirinya sendiri, ia tidak akan keluar lagi dari Paseban dalam mil. Demikianlah Mahisa Walungan tidak dapat mengelak lagi ketika dua orang senapati pengawal istana kemudian membawanya dari hadapan Sri Baginda. Dan Mahisa Walungan itu masih melihat wajah Baginda yang merah menahan marah sambil berkata, Aku akan memberikan contoh yang sebaik-baiknya bahwa aku tetap berpegang pada keadilan. Meskipun kau adikku, tetapi pengkhianatanmu akan mendapat imbalan yang wajar. Mahisa Walungan tidak menjawab. Sambil menundukkan kepalanya ia melangkah meninggalkan bangsal itu. Sekilas ia melihat para pengawal yang berjaga-jaga di depan pintu. Bersambung ke bab 8. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.